kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas isinya lah maka kita dapat berkumpul bersama di tempat yang berbahagia ini dalam rangka halal bihalal di Kasasar Pak6 Universitas Kasasar. Dan saudara-saudaraku, ada hilaf dan salah kepada kami juga telah jauh-jauh hari memberikan maaf. Demikian sepatah kata dari saya. Baiklah, kita melangkah ke acara selanjutnya, sambutan dari Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Kita Fakultas Sastra Masa Tanah bisa bertemu kembali di tempat ini dalam rangka silaturahmi dirangkaikan dengan halal bihalal tahun 2024. Salam dan salam. Kalau kita kembali ke masa awal kisah sampai bisa terbentuk Kasasar Lapangan ini, itu awalnya dari 5 orang teman-teman, kemudian mencari teman-teman lain lagi untuk bisa membentuk satu komunitas, dan alhamdulillah bisa terbentuk, dan waktu itu sudah mulai dirancang untuk membuat arisan. Nah, pada saat pembentukan arisan itu, alhamdulillah sekarang sudah berjumlah 30 orang, kalau tidak salah. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana seandainya tidak ada arisan. Apakah kita bisa berkumpul seperti ini banyaknya, atau hanya komunitas tertentu saja, misalnya teman-teman dari sastra Inggris atau dari sastra Indonesia yang bikin kelompok-kelompok sendiri. Ya, alhamdulillah sekarang kita bisa berkumpul dengan semua jurusan, ada sejarah, ada linguistik, saya bersyukur karena sebagian besar teman-teman mau mengeluarkan rezekinya untuk menyumbang ke panti asuhan. Mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan, dan janganlah dia mempersekutukan dengan dan ini satu anugerah, bukti bahwa dalam perjalanan hidup kita ini banyak hal yang telah kita perbuat, sehingga remaja, dewasa, kemudian kita menikah, dan sekarang juga menjadi seorang kakek dan nenek. Maknanya apa? Kita ini banyak peluang untuk diselamatkan oleh Allah SWT dengan nama. Mudah-mudahan kita semua sehat, panjang umur, berbarokah, hati istiqomah dalam kebaikan sampai ajal menjemput, maka nanti pun kita dijemput oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Salam serta salawat atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang begitu mulia, Nabi yang sangat mencintai kita. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaat dari Rasul
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Saya mau dengan Pak siapa lagi? Pak Aris. Saya bilang ternyata di sini juga acaranya, insyaallah. Ya, namanya buat dan banyak juga yang dari Mansa juga ada, tapi ini tidak ada tanpa batas, artinya sampai akhirat kita perlu bersilaturahmi. Amin. Tidak mau satu kompleks nanti di saat akhir. Jadi sekarang berpisah-pisah, jadi boleh nanti ada orang nanti satu kompleks. Ada kalau bercandanya teman-teman di pondok biasa, Ustaz nanti kita kalau surga mau tidak masuk surga sama Urta siapa? Kayak Haji Sanusi Baco, jangan nih. Ini Ustaz, saya bawa nama sedikit. Kenapa kalau sama Urta setengah mati bongkok-bongkok? Nanti pakai itu bercandanya, tapi sekalipun demikian kita tetap impiannya jannah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan amalia Ramadan kita tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pas kuliah dalam kota dengan bakwan dan sunnah memang buka puasa ya. Atau ada yang buka sawal dan ini. Solo. Tidak, karena saya dipesan memang jangan malu di puasa Ustaz. Alhamdulillah, berarti ada yang sudah selesai puasa Syawalnya, Bu Dokter sudah selesai puasa Syawalnya, puasa kedua. Ada yang baru mulai, tapi karena berhubung ini hari halal bihalal, maka tidak jadi dulu ini hari. Ada yang besok mulai, bertepatan juga dengan Yaumul Bid tanggal 13 Syawal, Masya Allah. Ada juga yang bilang Ustaz, Syawal lagi. Syawal lagi. Jadi bukan Syawal yang Syawal yang Ustaz. Itu saja Ramadan setengah mati gue. Padahal man shoma Ramadan, siapa yang berpuasa Ramadan, thumma atba'u sitta min Syawal, kemudian dia tambah puasanya 6 hari setelah itu, yakni bulan Syawal, karena kasihan hiddah, maka sama dia berpuasa 1 tahun lamanya. Ustaz, bisa tidak kucicil ini? Misalnya hari ini puasa, besok tidak usah puasa, silakan. Yang penting 6 hari dalam bulan. Mana yang lebih dulu Ustaz? Bayarkanlah, bayar qada puasa atau bayar Syawal kayak dulu? Bulan berapa kau datang? 27 Ustaz. Syawal makin dulu. Karena pasti habis gitu. Jadi gitu. Allah Akbar. Tapi insya Allah sekalipun tidak ada yang sempurna ibadah Ramadannya, tapi Allah sempurnakan. Sekarang momen yang paling kita tunggu-tunggu setelah Idul Fitri adalah apa? Bersilaturahmi. Alhamdulillah, kenapa orang ada kelebihan supaya 1 kali tempat datang? Karena kalau mau kunjungi satu-satu rumah, walaupun tidak ada masalah. Karena kata Allah, untuk dosamu kepada aku tidak engkau minta ampun taubatan nasuha. Tapi kalau dosamu sesama manusia, berarti harus saling memaaf. Tidak ada kata minta maaf dalam Islam, yang ada maafkan saudaranya. Jadi itu. Jadi kalau ada orang berbuat salah, tidak bisa kita tunggu dia yang harus, dan tidak perlu kita cukup memaafkan kesalahan. Saya dosen yang paham sedih Allah. Begitu. Ini tidak memaafkan tapi ku tandai. Gimana caranya memaafkan orang tandai begini? Ku maafkan tapi tidak sama nih, berarti tidak memaafkan. Allahu Akbar. Jangan dibawa musuh sampai di akhirat, bawa pahala. Ada kan bahasanya nanti di akhirat minta pertanggungjawabannya Allah. Kata orang itu, ya Allah. Kata Allah, Allah bertanya kepada orang itu, siapa yang kau bawa? Musuh. Dia tiap hari kena zolimi. Jadi apa mau? Saya kasih kebaikannya. Kata Allah, tidak ada baiknya orang. Mana kalau begitu, tidak ada baiknya. Kalau begitu dosa aku kasihkan. Kata Allah, apakah engkau senang tidak memiliki dosa? Lalu apa kata Allah? Apa kata orang itu? Ya hasratnya untuk masuk istana itu ada. Engkau harus bawa. Begitu. Itu surga luas langit dan bumi. Saja kita tempatnya sekarang tidak semua tempat favorit kita. Kalau kita
tempat tidur tak dengan mungkin ruangan yang khusus yang bisa kita gunakan. Sekali setahun ada tamu tak Idul Fitri Tompi itu dipaksa diancam salah. Kita jadikan ladang silaturahim terbesar. Coba apa yang dibahas di warkop semua, mulai dari bisnis ratusan ribu sampai miliaran. Bagaimana sebentar keluar kita warkop tanpa sekilo rupiah. Bang cerita anak baru berat. Cami dulu. Ramadan meninggalkan kita. Tapi itu mati tidak mesti tua di orang. Itu mati tidak mesti harus sakit orang. Yang tua, yang muda, yang anak-anak, bahkan baru keluar dari tangan ibunya. Kalau Allah mau ambil, kenapa miliki? Bahkan rata-rata yang meninggal kini muda-muda dari kemarin 23 tahun. Itu pelayanan meninggal di Cina. Tapi jenazahnya bisa pulang 40 hari baru sampai di rumah. Baru kita mau tidur dan mau makin pusing ke kantor kita penting. Maka ditinggalkan zona nyaman tak tidur. Kenapa harus kantor pertama tanggung jawab dia, yang kedua banyak dulu yang fasilitas nak kasih. Allah apa nak kasih? Apa nak tuntut? Tidak masuk kantor ke 3 hari mungkin Facebook kalau tidak ada di sini. Tidak masuk lagi kerja mungkin dikurangi gaji kita. Allah tidak pernah kurang sedikit. Makanya kata Allah kepada hambanya, hai anak cucu anak, saya yang menciptakan langit dan bumi dan saya tidak pernah letih menciptakannya. Apakah saya harus letih dengan memberimu sepotong roti tiap hari? Kalau yang maksiat saja kepada aku masih urus, masih atur rezekinya, bagaimana dengan yang taat kepada aku? Itu bahasanya Allah. Jadi kalau yang maksiat, coba bayangkan, itu hanya itu sholat, puasa, tapi Ramadan banyak tidak puasa. Apakah Allah benci? Tidak. Itu enaknya turun di lidah itu makanan. Bangsa-bangsa kita berarti. Jangkir aku tidak tahu puasa Allah tahan lah di lahirnya. Enak tidurnya, subhanallah. Enak sekali. Apa kata Allah? Apa kata malaikat? Ya Allah, selesainya Ramadan sebulan tidak sholat, tidak puasa, bahkan maksudnya yang hari sawal datang. Tidak datang lagi sawal. Kata Allah, datang itu sudah sawal. Masuk lagi Ramadan berikutnya, masih dipanjang umurnya belum datang. Nanti Ramadan ketiga baru tobat. Apa kata Allah? Datang itu. Apa Allah berkati? Justru kita baru datang banyak namun mohon ini mohon baru hari ini datang. Baru sholat tahajud dari mana? Baru salat duha ini hari. Oh, semua minta. Semua minta. Makanya dia pakai selalu minta kedekatan dunia dalam minta doa, minta rahmat, minta ampunan. Karena itu rezeki dan itu rezeki Allah sudah atur sedemikian rupa. Dan rezeki itu yang menemukan kita, bukan kita yang temukan rezeki kita. Rezeki yang temukan kita. Maka ketika kita tidak syukuri, maka rezeki itu lebih rindu kepada pemiliknya daripada pemiliknya sendiri. Apa cara? Bagaimana caranya mensyukuri? Kalau ada orang yang naik rezekinya, syukuri. Apa kata Allah? Jangan engkau palingkan pandanganmu terhadap takdir rezeki yang diberikan kepada saudara. Jika engkau ridho dengan takdir pemberianku, pembagian rezekiku, maka Allah akan bukakan semua kebaikan rezeki orang itu kepada pintu-pintu rumah. Jadi kalau ada orang berhasil, ya Allah tahu alhamdulillah. Maka Allah juga sampaikan kepadamu pintu-pintu rumahmu keberhasilannya. Maka apakah kau tidak senang memiliki rezeki yang kau kasih sama dengan orang yang kau syukur dengan pembagian itu? Cuma kan biasa kalau ada orang di mana ada ambil uang, saya setengah mati kau bekerja, tidak begitu. Susah. Karena kita hitung-hitungan dengan Allah. Jangan lalu hitung-hitungan rezeki, karena Allah tidak pernah hitung-hitungan dengan nikmat yang Allah berikan. Nah, suruhnya kita bersyukur. Sholat itu berapa tahun? 1 kali 15-20 menit. Iya. Kita bekerja 8 jam, Bapak Ibu, digaji per bulan. Ini tidak per waktu 5 menit. Itu 15-20 jam berjamaah. Sholat sendiri ke saya lagi 5 menit. Itu lagi lebih kurang dari itu. Ada dari bermain, jangan melintas kaki, kuhaban mesti. Tiap hari bulan-bulan jadi sama Allah. Karena saya mau undang, bilang ini, kasih tahu ki, tanyakan Ustaz di mana kita tinggal, misalnya Kamang apa, Antar. Oh iya, antar dengan Gontan berapa menit?
taruhlah 40 menit, contoh 1 jam lah. Jadi baru start, sudah nih 40 menit atau 50 menit, kemudian baru menelpon, cek di mana ini Ustaz, 10 menit tadi sampai tuh. Ini kurang ke 10 menit di mana Ustaz? Gak mungkin sampai di kecelakaan Ustaz. Allah. Jadi kalau lewat di jamnya itu waktunya nih baru berikan khawatir kemana ini Ustaz. Pernah gak? Aja. Belum jauh dari rumah, itu tiba-tiba itu polisi tutup tidur kan jongkok ini. Ternyata ditambahin. Wah jatuh kan. Dengan juga aku kasihan. Apa? Bocor gitu. Jadi putin komite yang punya cara tabir. Jatuh kan. Lebih satu gimana cara aku? Bilang ke muncul sekarang kan cantik nih. Kubotok kamu jadi kodo. Kan dulu udah ada tuh Ustaz, jadi bisa dipegang bahasanya. Gimana Ustaz di jalan? Di jalan mana? Anggota kehormatan itu telepon. Lebih kan masih telepon rumah dulu tahu. Telepon rumah masih ada telepon rumah masih hitam putih HP ya. Jadi telepon di mana Ustaz? Di jalan mana? Nomor telepon rumah itu Asyhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أستغفر الله رب البرايا عملا مقبولا ووهب لنا توبة نصوحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا يا غفار ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لنكونن من الخاسرين يا الله يا رحمن kalau bukan karena rahmat-Mu ya Allah sudah lama kami celaka sejak awal kami berbuat maksiat kalau bukan karena rahmat ampunan-Mu ya Allah sudah lama kami binasa sejak awal kami berdosa hampir tiap hari kami bermaksiat baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan ya Allah tapi Engkau masih benarkan tapi Engkau masih berikan kami maaf ya Allah ya Allah terima kasih atas nikmat yang Engkau berikan kepada kami nikmat keluarga nikmat tempat tinggal nikmat sehat nikmat panjang umur nikmat anak nikmat silaturahim teman-teman yang baik ya Allah ya Rahman ya Rahim untuk kedua orang tua kami yang masih
beri kami kesempatan untuk berbakti kepadanya. Allah berkatilah keluarga besar Iga Sastra Angkatan 86, berkatilah usahanya, berkahi tempat tinggalnya, berkahi keluarga dan anak-anaknya ya Allah. Allahumma ansuril Islam wal muslimin fi Gaza Filistin wa fi kulli zaman wa fi Indonesia. Masih bisa amin tidurnya pada saudara kami desa begitu sulit ya Allah. Kau sebaik-baik mohon atas mereka ya Allah. Ya Allah, di antara kami ada yang sedang beruji dengan penyakit, angkat penyakitnya. Ganti atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Dari saya di Quran mohon dimaafkan. Wa taufiq illa billah. Wa tawakkal 'ala Allah wa da'watu wa risalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama semoga apa yang telah diberikan diceramahkan kepada kita bisa kita petik hikmahnya dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita melanjutkan tadi kesan-pesan atau cerita-cerita yang mungkin sudah lama kita tidak dengarkan dari sahabat kita yang datang dari jauh. Selanjutnya saya persilahkan, Rini. Sangat syukur sekali saya masih bisa bertemu dengan teman-teman sekalian, saudara-saudaraku Rini Sastra Unas. Sebenarnya tidak ada yang bisa saya ceritakan sebenarnya, karena kan saya sebenarnya bolak-balik aja ini, kurang lebih setiap tahun pasti saya pulang, cuma memang tidak pas waktunya kegiatan kumpul-kumpul teman-teman, jadi memang kita tidak ketemu seperti Dr. Sri bilang tadi kan ya. Satu mungkin saya sudah banyak tadi dari Lala dan banyak juga sudah menyampaikan bahwa seperti saya ini dan teman-teman yang tinggalnya di luar dari Makassar, satu sebenarnya yang semestinya teman-teman di sini syukuri bahwa masih berada di Makassar itu Teman kita dari Batam. Selama datang kami tidak berkumpul seperti ini. Biasanya paling ketemunya sama saya, sama Uci, sama Yuli. Oke, silakan Rahmawati Patau, ya, Wati silakan. Masih ingat namanya? Teman jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerja bukan seperti Ibu Rini, alhamdulillahnya setelah didaftar sampai anak besar ikut organisasi, terutama organisasi Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan. Jadi selalu setiap kali pertemuan setiap bulan itu pagi ada pisang hijau itu tetap selalu ada, bahkan lawara biasa. Jadi kalau untuk ibu pulang untuk makanan, alhamdulillah tidak tercukupi di sana. Karena banyak juga orang Bugis yang perantau di sana tidak mengetahui suasana di Makassar. Jadi kan, ini makanan apa? Kalau bukan orang di Makassar pasti dia tidak tahu. Walaupun dia mengaku orang Bugis. Iya, karena orang Bugis di sana dia tidak pernah menikmati namanya basang di sini kan. Nah, jadi itu selalu kalau pulang satu saja pesan, mau basang. Nanti kita makan rame-rame, saya aman itu kalau cuma basang.